Di daerah Jawa Timur ada sebuah tradisi, yaitu kalau lagi membakar batu bata, para petani atau para pengrajin menancapkan lidi yang ujungnya ditancapkan cabai merah. Dan kalau ingin menjemur padi, mereka juga menancapkan lidi yang ujungnya ada cabai merahnya juga. Bahkan ada bawang merahnya. Apakah ini perbuatan syirik karena dianggap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kita tidak bisa memastikan apakah perbuatan tersebut, yaitu menancapkan lidi tadi yang ujungnya ada cabai merahnya, termasuk perbuatan syirik atau tidak. Soalnya kita juga harus ekstra hati-hati agar tidak boleh sembarangan menuduh sesama muslim melakukan perbuatan syirik atau kafir. Sebab dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a bihi ahaduhuma." Jika seseorang mengkafirkan saudaranya sesama muslim, maka salah satunya akan benar-benar menjadi kafir. Maksud hadis ini adalah apabila yang dituduh kafir itu bukan orang yang kafir, maka yang menuduh akan menjadi kafir. Begitu juga menuduh sesama muslim sebagai musyrik atau pelaku bid'ah. Apabila yang dituduh itu tidak musyrik atau bukan pelaku bid'ah, maka yang menuduh itu justru bisa menjadi musyrik atau jadi pelaku bid'ah. Sekarang kembali kepada lidi yang tadi ditusukkan ke cabai merah. Bila orang itu meminta pada lidi dan cabai merah agar tidak menurunkan hujan, maka perbuatan ini jelas-jelas perbuatan musyrik atau syirik. Namun bila ia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal dengan kalimat, "Wahai Allah yang memerahkan cabai ini, maka merahkanlah batu bata yang sedang saya bakar," maka ini tidak tergolong syirik, karena ia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja disertai simbol-simbol. Pertanyaannya, apakah berdoa dengan simbol-simbol dibenarkan oleh Islam? Di dalam beberapa kitab hadis, misalnya kitab Sahih Bukhari, disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta hujan, beliau memutar selendangnya dengan cara memutar bagian atas menjadi ke bawah dan bagian kanan menjadi ke kiri serta kiri ke kanan. Ini sebagai simbol agar keadaan berubah, musim kemarau menjadi musim hujan. Bahkan di dalam berdoa sehari-hari, kita selalu mengangkat kedua tangan kita. Ini simbol permintaan. Jadi berdoa dengan simbol itu diperbolehkan dan ada dalilnya di dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melihat doa-doa yang dipanjatkan melalui simbol-simbol. Misal seorang yang membangun rumah dengan menaruh buah kelapa dan padi dan lain-lain. Demikian pula upacara pernikahan. Buah kelapa adalah buah yang segala bagiannya dapat dimanfaatkan. Begitu juga pohonnya. Maka menjadi simbol semoga penghuni rumah itu atau kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan menjadi manusia yang semua gerakannya berguna bagi yang lain. Sementara padi adalah simbol kemakmuran, rezeki. Sebagaimana penghuni rumah atau kedua mempelai didoakan agar dikaruniai rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.